Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid tentang masalah tauhid atau masalah akidah. Sekarang kita sampai pada bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ini surah Al-A'raf ayat 99. Qala al-musannifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, menyebutkan satu ayat Al-Qur'an dari Al-Qur'an pada surah Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Yaitu apa namanya? Yaitu bab tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya terus memantau atau mengawasi hamba-hambanya. Afa aminu makrallah, artinya, apakah mereka itu merasa aman terhadap makar Allah, ya, terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, apakah orang-orang kafir itu merasa aman terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan dan kemungkarannya itu, apatah lagi jika disertai dengan kekufurannya itu, mereka merasa aman dari azab Allah atau dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atas mereka? Ya. Fala ya'manu makrallahi, maka tidak ada yang bisa aman, ya, merasa aman dari hukuman Allah, dari makar Allah, ya, illal qaumul khasirun, melainkan hanyalah orang-orang atau kaum-kaum yang rugi, ya. Artinya yang merasa aman dari hukuman Allah padahal mereka itu hidup dalam kegelimpangan, ya, bergelimpangan atau bergelimangan dosa dan kemungkaran disertai dengan kekufuran misalnya, maka mereka itu adalah kaum yang rugi dunia dan akhirat. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan hukuman Allah di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat atas kekafirannya, atas kezolimannya, atas perbuatan kemaksiatan, kemungkaran yang mereka lakukan selama di dunia. Ini ikhwatal Islam, ta'azzakumullah. Ya. Jadi dalam bab ini atau dalam ayat ini yang dijadikan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitabnya ini, ya, ada dua pembahasan, ada dua sub pembahasan. Yaitu adalah pembahasan yang pertama adalah yaitu merasa aman dari hukuman Allah atau siksaan Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-qunut min rahmatillah, ya, yaitu merasa berputus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua dua perkara ini saling bertolak belakang. Ya, saling bertolak belakang. Yang pertama, merasa aman-aman saja terhadap hukuman Allah, padahal mereka hidup dalam bergelimang dosa dan kemaksiatan. Yang kedua adalah berputus asa dari rahmat Allah. Padahal ya, kalau seseorang itu mau kembali kepada Allah, mau bersabar untuk mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa atas apa yang dia dapati selama ini, kalau dia mau kembali kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya. Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Ini berarti merasa aman dari murka Allah dan hukuman Allah. Yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari pertolongan Allah. Ini adalah dua kutub yang saling bertabrakan, yang saling kontradiksi satu dengan yang lainnya. Ini ikhwatal Islam, a'azakullah. Baik, selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya ya, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya ini ayat ada ayat sebelumnya. Yes. Ya, sebelumnya terdapat pada surah ayat 97 sampai 99. Ya, saya akan bacakan secara lengkapnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Yaitu ini ayat yang lengkap ya, yang Syekh Al-Utsaimin sebutkan dari ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu ayat yang ke-99. Ini lengkap, 3 ayat, 97 sampai 99. Ya, kita bacakan ya artinya. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk sebuah negeri atau sebuah kampung misalnya merasa aman an ya'tiyahum, dari datangnya kepada mereka, yaitu azab atau bala atau musibah yang datangnya di malam hari. Wahum naimun, sedangkan mereka itu lagi tidur. Iya. Awa amina ahlul qura, atau apakah ya penduduk sebuah negeri itu merasa aman jika datang kepada mereka yaitu siksaan Allah atau musibah dari Allah, duhan di waktu pagi, wahum yal'abu, sedangkan mereka itu sedang bermain-main, sedang bersenang-senang. Afa aminu makrallah, maka apakah mereka yang merasa aman dari hukuman Allah, dari musibah dari Allah atau siksaan Allah, ya, fala ya'manu makrallahi, maka tidak ada yang aman dari hukuman Allah, dari ketetapan Allah, kecuali adalah kaum yang rugi. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Iya. Artinya Allah merasa, yaitu Allah merasa heran ya dengan jadi kalimat ini adalah kalimat yang takjub ya, takjub atau heran kepada orang-orang kafir yang mana mereka itu ya dengan senangnya, dengan bangganya dalam melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, ya, sehingga seolah-olah itu tidak turun kepada mereka bencana, padahal bencana itu bisa saja datang ketika mereka tidur. Ya, kan banyak ya, banyak kejadian-kejadian yang kita saksikan di di dunia ini. Iya,
terjadinya musibah-musibah besar, bencana-bencana alam, itu kan biasanya atau sering terjadi itu kan di malam hari. Orang dalam keadaan tidur, ya, dalam keadaan beristirahat pada saat itu, dalam keadaan lengah, tiba-tiba datang musibah yang tiba-tiba pada saat itu. Kalau seandainya musibah atau bencana atau apakah siksaan atau apakah misalnya, ya, yang datang di malam hari, sedangkan seseorang itu atau manusia itu lagi tidur, apa yang dia bisa selamatkan dirinya? Apakah dia bisa apakah dia bisa aman dari bencana yang terjadi di malam hari padahal dia lagi tidur? Iya, coba kita perhatikan ya, ketika kita lagi tidur. Kita sudah pasrah begitu saja apa yang akan terjadi di saat kita tidur itu. Apakah apakah ketika itu ada bencana ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena pertahanan kita ketika itu sudah tidak ada lagi kecuali pertolongan dari Allah saja. Karena kita lagi tidur, tidak ada yang menjaga kita. Iya, pada umumnya kan begitu, orang tidur tidak ada yang menjaga dia. Ya. Dan ketika datang musibah menimpa, apa kita lagi di rumah, apakah lagi di hotel misalnya atau di mana saja, dan itu terjadi di malam hari pada saat orang itu tidur. Apakah dia bisa menyelamatkan dirinya? Sangatlah kecil sekali. Karena apa? Datangnya tiba-tiba dalam keadaan tidur. Boleh jadi ketika musibah datang, seseorang pun juga lagi nyenyak tidurnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, janganlah kita merasa aman dari hukuman Allah tatkala kita seseorang itu penuh dalam kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Artinya, lawan daripada merasa aman yaitu kita harus waspada. Ya, harus kita berhati-hati, ya, harus kita menyadari segala kekurangan dan kesalahan kita terhadap Allah. Ya, jangan sampai karena dosa dan perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan itu sebab Allah menurunkan musibah kepada kita. Nauzubillah min zalik. Ya, oleh karena itulah kita antara khauf dan roja, antara takut dan harapan kepada Allah. Itulah sikap seorang muslim dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Kita harus memiliki namanya sifat al-khauf war roja, yaitu rasa takut dan pengharapan kepada Allah. Maksudnya takut adalah takut kalau kita berbuat kemaksiatan. Kita takut kalau kita melakukan perbuatan kekufuran, na'udzubillah. Kita takut kalau kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Kita takut kalau kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangan sampai karena perbuatan dosa yang kita lakukan, kemaksiatan, kemungkaran itu sebagai sebab Allah menurunkan bencana ataupun siksaan kepada kita. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Kita harus memiliki rasa takut dalam kehidupan ini. Tapi bukan cuma sekedar takut, tapi namanya harapan juga. Ya, karena kalau kita cuma mengandalkan saja rasa takut, akhirnya apa? Ini yang menyebabkan kita seolah-olah kita akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita terjatuh dari perbuatan kemaksiatan misalnya. Ya, ya, itu akan menyebabkan kita berputus asa. Ya, Pak. Karena apa? Karena kita hanya sekedar mengandalkan rasa takut saja, padahal manusia ini ya pasti namanya berbuat salah, berbuat dosa, ada namanya lupa, ada namanya khilaf, ada dosa besar yang dilakukan. Makanya di situ ada namanya pengharapan. Ya, pengharapan ini kita mengharapkan tatkala kita jatuh dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, segera kita bangkit dan sadar diri, mengintrospeksi diri kita, dan segera kita berharap semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita tatkala kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami dalam masalah ini. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim jangan kita pernah merasa aman dari hukuman Allah, dari siksaan Allah, dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman dari dari pembalasan Allah Subhanahu wa
wa taala, ya, khususnya tatkala seseorang itu melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya jangan sampai dia mengatakan, wah saya aman-aman saja. Ya sampai saat ini misalnya ya, nauzubillah, pada seorang mengatakan sampai saat ini saya aman-aman saja, tidak ada musibah yang menimpa saya, Allah tidak berikan hukuman kepada saya. Ini sebenarnya adalah orang-orang perkataan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, boleh jadi Allah menangguhkan hukuman kepadanya. Ya, untuk beberapa saat atau untuk beberapa tahun misalnya. Allah berikan apa yang dia inginkan. Ya, namun mereka itu tetap dalam kemaksiatan dan kemungkarannya dan dia merasa aman-aman saja, tidak ada musibah yang menimpanya, tidak ada hukuman yang datang kepadanya. Ya, boleh jadi beberapa tahun ini atau beberapa saat Allah tangguhkan hukuman itu, tapi ya, tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala hukum dia secara tiba-tiba. Kan bisa kan? Contoh misalnya ya, contoh saja orang-orang kafir seperti Firaun. Ya, itu kan Firaun kan hidup berapa tahun, berapa puluh tahun tuh dalam kenikmatan. Ya, di istana yang megah, ya, memiliki segala-galanya pada saat itu. Sang raja ya, kita tahu bagaimana sang raja kehidupannya serba ada dan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi Firaun ini dia merasa aman dari siksaan dan hukuman Allah, padahal dia bergelimang dengan dosa dan yang paling besar adalah perbuatan kufurnya. Ya, akidah kekufurannya itu, ya kekafirannya itu ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas, yang melakukan penzoliman terhadap Bani Israel, ya dan seterusnya, melakukan pembunuhan dan seterusnya, melakukan penyiksaan, ya kepada Bani Israel pada saat itu. Dan dia merasa aman-aman saja pada saat itu. Puluhan tahun dia hidup dalam kegemerlapan dunia, ya istana-istana yang megah, kehidupan makanan-makanan yang lezat dan seterusnya. Ya, dan juga dia enjoy dalam perbuatan kemaksiatan dan kemungkarannya, kezolimannya, menzolimi orang-orang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dan dia tidak mau kembali kepada Allah. Sudah diperingatkan berkali-kali, bahkan sudah ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali yang diperlihatkan kepadanya agar dia mau sadar, agar dia mau bertobat, agar dia mau kembali ke jalan Allah, agar dia mau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Ya mereka tetap saja enjoy, merasa senang, tidak pernah melakukan kesalahan, merasa tidak pernah bersalah terhadap tindakan-tindakannya. Iya, perbuatan-perbuatan zalim yang melampaui batas. Ya, oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan hukuman secara tiba-tiba, itu apa? Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ya, Allah tenggelamkan Firaun di Laut Merah beserta dengan pasukannya yang pada saat itu dengan jumlah yang sangat besar sekali. Ini ikhwat Islam azakullah. Masih banyak lagi ya. Ya, contoh-contoh yang lainnya tentang bagaimana Raja Namrud ya, yang Allah juga hinakan dengan seekor nyamuk ya, yang selama ini dia merasa aman-aman saja dari siksaan Allah, akhirnya Allah SWT berikan dia hukuman secara tiba-tiba. Masih banyak banyak lagi bagaimana kaum Ad, ya kaum Samud yang hidup dengan kemewahan, dengan kekuatan postur tubuh, kecerdasan dan seterusnya, tetapi mereka kufur kepada Allah, kafir terhadap Allah. Mereka tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Ya, dan mereka merasa aman-aman saja ketika tidur, ketika di siang hari mereka tertawa-tawa, mereka bermain-main, iya, mereka bersenda gurau, iya, mereka melakukan aktivitasnya di pagi hari, merasa aman-aman saja. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah SWT kirimkan ya musibah atau bencana atau siksaan kepada mereka. Ya ada yang dikirimkan angin topan yang sangat kencang sekali berhari-hari lamanya. Ada yang dikirimkan suara dari langit yang sangat keras sekali yang yang memecahkan gendang-gendang telinga. Ada yang dikirimkan kepada mereka adalah banjir yang sangat besar sekali sehingga gunung-gunung pun tenggelam, dan masih banyak lagi. Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang merasa aman-aman saja. Ia tidak pernah merasa ada hukuman Allah yang datangnya di pagi hari atau di malam hari. Mereka tidak meyakininya.
justru dia terus enjoy dalam perbuatan kemaksiatannya, kekafirannya, kemungkarannya dan seterusnya, maka tiba-tiba Allah SWT kirimkan kepada mereka siksaannya atau bencananya, apakah di malam hari ketika mereka sedang tidur, ataukah di siang hari ketika mereka sedang beraktivitas atau mereka sedang bersenda gurau ataupun bermain-main pada saat itu. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama, ya, bahwasanya kita sebagai seorang muslim ya harus kita memiliki dua prinsip ini, yaitu apa, jangan kita merasa aman dari siksaan Allah, dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kita harus takut tatkala kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Kita takut kalau kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam azakumullah. Karena apa? Karena boleh jadi Allah akan menurunkan kepada kita musibahnya tatkala kita jauh dari Allah, lupa kepada Allah, itu turunnya secara tiba-tiba, apakah di malam hari sementara kita tidur, ataupun di siang hari tatkala kita sedang beraktivitas atau sedang kita bersenda gurau dengan orang-orang lain misalnya. Yang kedua adalah janganlah kita merasa berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikapnya seorang mukmin. Apapun dosa yang kita perbuat, karena kita manusia, ya ada namanya godaan-godaan syaitan, ada namanya hawa nafsu, sehingga kita pun terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tetapi janganlah kita pernah berputus asa untuk bangkit, untuk memperbaiki diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat, kita mau mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan menerima tobat-tobat kita. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit di sebelah barat, maka insya Allah Allah masih menerima tobat-tobat kita. Ya, Allah berfirman dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah satu kaum tentang keadaannya sebelum dia merubah diri mereka sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau kita ingin Allah ubah daripada diri kita, ya, ubah daripada keimanan kita yang untuk lebih baik lagi, ya, mengubah ibadah kita untuk lebih baik lagi, mengubah akhlak kita untuk jadi akhlak yang mulia dan seterusnya, maka kita harus memulai dulu dari diri kita masing-masing. Ya, kita harus bermuhasabah, introspeksi diri kita, kita harus melihat apa-apa yang kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, khususnya dalam masalah perkara-perkara ibadah, perkara-perkara agama. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, ya, sekali lagi janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti senantiasa berharap dari rahmat Allah? Karena dengan rahmat Allah lah kita bisa berbuat baik. Karena dengan rahmat Allah kita bisa beribadah kepada Allah, karena Allah sayang kepada kita, karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Oleh karena itulah, janganlah kita pernah putus untuk senantiasa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, yaitu anugerahmu dan rahmatmu, karena tidak ada yang bisa memilikinya melainkan hanyalah Engkau ya Allah. Inilah ikhwatul Islam azakumullah, doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita minta anugerah, rezeki, kenikmatan dari Allah, dan juga kita minta rahmat, ya, kasih sayang, agar kita bisa beribadah dengan baik, beribadah sampai akhir hayat kita. Ini jamaah sekalian, ikhwatul Islam azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang lain, surah Al-Hijr ayat 56, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali adalah orang-orang yang tersesat. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, jadi orang yang tidak mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk meninggalkan apa yang dia ingin tinggalkan, maka tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan hanyalah orang-orang yang tersesat. Ya, ikhwatul Islam azakumullah, tentu kita semuanya
mau menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah baik di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat kelak, maka tidak ada jalan lain, maka kita harus senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi kita bisa menjadi pintar, kita bisa menjadi memiliki harta, kita bisa sehat dan seterusnya itu karena rahmat Allah. Bahkan kita bisa beribadah dengan baik, bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan, satu dua ayat tentang masalah apa namanya, yaitu janganlah kita merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan juga janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukup sampai sini saja. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Barakallahu fikum. Asykurukum ala hudurikum. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.